MSI kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami banggakan Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, yang kami hormati dan tentu kami banggakan bersama Korwil Kecamatan Pamekasan, tentu yang kami hormati Kepala Sekolah SDN Berenta Pesisir 1 beserta para guru dan tenaga kependidikan. Yang tidak lupa juga kami hormati komite beserta seluruh pengurus. Mohon izin ada Ibu Pengawas, Bapak Kepala Sekolah se-Kecamatan Melanakan, para tokoh masyarakat, mohon izin Bu Kades, Ibu Kepala Desa, wabil khusus Bapak Ibu para wali santri yang tentu hari ini berbahagia karena tadi sudah disampaikan oleh Bu Ainun, semua 54 Bu ya, putra putri Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus. Nah, tepuk tangan. Jadi tentu 6 tahun anak-anakku sekalian menempuh pendidikan di SDN Berenta Pesisir 1 ini ada suka, ada dan duka. 6 tahun bukan waktu yang singkat, tetapi kami yakin di bawah kepemimpinan Bu Ainun, insya Allah anak-anak sudah dibekali ilmu, karakternya sudah dibentuk. Tadi saya masuk langsung fokus kepada 2 inovasi, Gembita Seruni. Kalau Gembita Seruni kan untuk menciptakan anak-anak yang Qurani. Terima kasih Bu Ainun dan Dewan Guru yang telah mengajarkan, membentuk karakter anak-anak menjadi insar Qurani. Insya Allah kelak balasannya sangat besar karena fondasi menciptakan anak-anak berkarakter Qurani itu tidak mudah. Ini sejalan dengan nanti ada keunggulan lokal di bidang pendidikan tentang pembinaan karakter, yaitu kita memang ingin menciptakan anak-anak di semua jenjang pendidikan itu wajib bisa baca Al-Quran. Ini amanah daripada Perda nomor 4 tahun 2014 tentang baca Al-Quran. Tidak banyak di daerah lain, mungkin satu-satunya kabupaten yang ke depan ini kami ingin jadikan ini sebuah program unggulan. Jadi insya Allah Pamekasan akan memotori bagaimana di jenjang pendidikan dimulai dari PAUD, TK, SD. Jadi anak-anak itu sudah bukan hanya bisa membaca Al-Quran, tapi mungkin saja sudah bisa menghafal sekian juz. Itu keunggulan kita Kabupaten Pamekasan. Cuman yang bermata biru saya googling, apa ini inovasi bermata biru? Apa? Penerapan akhlak mental, revolusi dan edukasi untuk anak. Ini Akhlak, juga iya. Jadi akhlak yang membentuk karakter anak berakhlak mulia itu juga
insya Allah kelak akan mendapatkan barokahnya yang tidak ada putusnya. Kalau anak-anak kita sudah berakhlak mulia, maka pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Ainun, mohon maaf, saya mau ke Brenta Pesisir ini hak ini. Sebetulnya bulan lalu ya Pak Taufik. Saking saya semangatnya, lupa kalau undangannya hari Sabtu. Jumat saya sudah berpakaian batik, telepon Pak Taufik. Lupa, makin hari Jumat, acaranya lagu itulah. Karena memang waktu itu saking fokusnya kepada puncak Hardiknas Provinsi Jawa Timur. Tidak lupa ke Pak Dembule. Sekaligus di kesempatan ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas dukungan semua jenjang satuan pendidikan yang ada di Telanakan, mulai PAUD, SD, SMP, yang berpartisipasi dalam mensukseskan acara puncak Hardiknas beberapa hari yang lalu. Kalau kami tidak didukung oleh semua pihak, menggerakkan 24.000 siswa itu bukan hal yang mudah. Semua kecamatan, kami jujur 2 minggu tidak bisa tidur membayangkan kalau Brenta itu dekat dengan stadion. Artinya diantar dengan sepeda motor atau diantar dengan kendaraan tertutup masih mending. Yang di wilayah utara Pak, ini malam minggu pun sudah ada yang menginap di Pamekasan. Dari utara naik truk, naik pickup, artinya bak terbuka. Tentu resikonya tinggi. Kalau tidak ada pengawasan dari guru, takut aja geger Pak dari pickup, dari truk. Itu yang salah satu membuat pikiran kami menggerakkan 24.000. Bahkan ada yang berangkat dini hari, jam 1 malam, jam 2 dini hari sudah berangkat ke stadion. Tapi alhamdulillah karena memang dengan niat yang tulus, bahwa komitmen kami untuk bagaimana peningkatan mutu pendidikan di Pamekasan itu bisa kita raih. Mungkin satu momen pemecahan rekor muri itu adalah hanya sebagai salah satu cara. Tetapi di dalam rangkaian puncak Hardiknas itu yang dihadiri langsung oleh Bapak Menteri, kami melakukan diskusi pendidikan. Di dalam diskusi itu kami ingin menyandingkan program prioritas kementerian, program prioritasnya Pak Menteri, dengan program unggulan lokal Pamekasan. Di diskusi pendidikan itu akhirnya ketemu. Contoh dengan sekolah model. Satu-satunya sekolah dasar yang ditetapkan sebagai sekolah model di Pamekasan SDN Baru Rambat Kota 1. Tetapi kami sudah melakukan kick off bahwa akan dilaksanakan 50 rintisan sekolah model se-Pamekasan, termasuk insya Allah Brenta Pesisir. Ini bukan program mudah Pak, menciptakan sekolah model itu bukan sekolah adel model, tapi itu program prioritas dari kementerian. Yang kedua, budaya sekolah aman dan nyaman. Kami ingin Pokja nanti menciptakan bagaimana sekolah menjadi rumah kedua bagi anak-anak. Kalau sudah di sekolah aman, nyaman, tidak ada bullying sesama siswa, tidak ada kekerasan oleh guru kepada murid, atau kekerasan murid dengan murid dan lain sebagainya. Jadi dengan budaya sekolah aman dan nyaman ini tentu akan lahir anak-anak yang punya
kemampuan, dan punya prestasi. Jadi sejalan dengan tema pagi hari ini, Gebyar Apresiasi. Awalnya kami baca undangan, kalau masih ada nomenklatur wisuda saya tidak mau datang karena saya dinas mengeluarkan surat edaran. Tetapi ketika temanya Gebyar Apresiasi, saya akan datang karena 6 tahun untuk mengetahui sejauh mana capaian anak-anak kita. Tentu di momen ini tadi baru masuk sudah disajikan anak-anak yang punya keterampilan menciptakan karya-karyanya. Kan ini bagus untuk menilai, oh ternyata si Ali misalnya dulu ketika masuk SD Berenta Pesisir, anak ini sepertinya tidak punya keahlian, tidak punya kemampuan, tapi 6 tahun dibimbing, dididik oleh Bu Ainun dan teman-teman para guru, ternyata dia punya karya yang bisa dibanggakan. Ini pada pertemuan ini memang wajib kita apresiasi karena tidak semua anak-anak punya keahlian bisa berkarya sebagaimana yang di depan. Belum lagi anak-anak yang berprestasi. Tadi di Selayang Mandang ada yang jago silat, jadi ada tapak suci. Kemudian ada yang prestasi-prestasi lain. Yang ini tentu merupakan kebanggaan tidak hanya sekolah tapi para orang tua. Saya rasa tak bunga mun potrana petang anak juara silat tingkat kecamatan seperti itu. Maka untuk apresiasi, maka acara ini adalah menurut kami acara yang baik dan saya tidak bisa tidak hadir, artinya saya harus hadir. Kecuali sifatnya hanya hura-hura, tidak pernah menampilkan apa prestasi yang diraih anak-anak, mungkin kami berpikir 2 kali untuk hadir. Tapi ketika kami membaca bahwa ini adalah gebyar apresiasi anak-anak, maka kami berkebulatan tekad untuk hadir di tempat ini. Yang kedua, kearifan lokal di diskusi pendidikan yang disampaikan kami kepada Pak Menteri tentang uji kompetensi bacaan Quran. Jadi kalau di SDN Berenta Pesisir 1 tidak usah khawatir Pak Kabid. Jadi kita seruni artinya sudah mendahului sekolah yang lain. Tidak hanya bisa baca Al-Quran, tapi anak-anak tadi mungkin sudah ada, saya yakin ada yang sudah hafal beberapa juz. Kemudian yang kedua, kearifan lokal yang ke depan ini akan kami jadikan sebuah keunggulan tentang bahasa Madura. Jadi ketika diskusi pendidikan dengan Pak Menteri, kami menyampaikan bahasa Madura sebagai bahasa ibu itu wajib dilestarikan, wajib dikembangkan. Tapi yang gak enak ada revitalisasi bahasa Madura, artinya manabi tak Madura nikah tidak secara masif diajarkan masuk ke muatan lokal. Lama-lama bahasa Madura akan ditinggalkan. Obus, obus bahasa Madura ini kan. Padahal bahasa itu bukan hanya sekedar bahasa ucapan, tapi kalau kita mau menerapkan dalam keseharian itu ada terkandung tata krama. Bagaimana kita berbahasa antar sesama yang seusia, bagaimana anak berbahasa dengan orang yang lebih tinggi. Sebenarnya konteks ada tata kramanya. Bagaimana anak-anak berkomunikasi dengan bahasa Madura terhadap lingkungan sekitar.
Jadi filosofinya bahasa bukan sebagai bahasa tutur, tetapi ada menanamkan bagaimana tata krama, etika kita berkomunikasi dengan yang lebih tua, dengan orang tua dan lain sebagainya. Di diskusi pendidikan itu ditangkap, Pak. Kami dalam waktu dekat akan mengadakan kerjasama. Kemarin dekan FKIP beserta wakilnya datang ke kantor, sudah siap untuk melakukan MOU. Dampaknya apa? Tidak hanya kita mempertahankan, mengembangkan bahasa Madura, tetapi ke depan akan insya Allah mohon doanya dibuka prodi bahasa Madura. Butuh 477 guru bahasa Madura. Ujungnya apa? Jadi kalau yang guru pasti larinya ke serdik. Kalau sudah ada 477 guru bahasa Madura yang sudah bersertifikasi, kan cair dapat sertifikasi daripada berebut jam pelajaran bahasa Indonesia pun selak mata pelajaran yang lain. Tetapi kita ingin buka mata pelajaran bahasa Madura yang ujung-ujungnya Bapak Ibu sekalian bisa dapat sertifikasi dari bahasa Madura. Jadi kegiatan kemarin bukan hanya seremonial mengadakan senam, memecahkan rekor muri, tetapi bagaimana komitmen pemerintah kabupaten, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyandingkan program prioritas kementerian dengan kearifan lokal, keunggulan-keunggulan di Kabupaten Pamekasan. Bapak Ibu sekalian, kami ingin titip karena tentu di tengah-tengah kita hadir wali murid, wali santri. Kalau Bu Ainun tadi nitip untuk tetap semangat belajar di jenjang yang lebih tinggi, ya karena memang persaingannya makin ketat. Anak-anakku sekalian akan bersaing dengan seluruh SD sekecamatan Telanakan maupun yang terdekat untuk naik ke jenjang SMP. Tetapi yang perlu kami titipkan kepada orang tua terutama. Jadi kami ingin menyampaikan data dari KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Betapa miris, ini data bukan kami yang buat tapi dari KPAI. Ada 80.000 siswa seluruh Indonesia, anak SD yang kecanduan judi online. Ngiring, pengawasannya diperketat. Kita tidak bisa membatasi anak-anak pegang HP, pegang laptop, karena memang konsekuensi kemajuan teknologi informasi. Tidak bisa anak-anak sekarang lajong tak boleh neku HP, tidak bisa. Boleh, tetapi tolong diawasi. Jangan-jangan di antara 80.000 siswa SD itu, di antaranya ada anak-anak kita. Mun kecanduan judi online, ampun. Pesoki ikut laku, oh bus, karena tidak terasa. Saya judi lagi, menang pertama saya ketemu. Jun nambah pernah depak 500.000 kalah. Bosan nih, saya nabung 400 seket. Mungkin minta makin salah jalan karena judi. Yang kedua, ada 5 juta anak umur usia 10 sampai 17 tahun biasa mengakses situs pornografi. Ceraonin enten mon SDN berita mesej itu, insya Allah anak-anaknya karena sudah karakter Qurani mungkin dijauhkan dari situs porno. Tapi tidak tahu, mungkin di sekolah lain
10 sampai 17 tahun benar ini kan muka uik-uik kesah si uik kasihan. Jadi kami harus jujur menyatakan tolong kepada anak-anakku untuk dibuat pelajaran kebe kaca kebem. Bagaimana beberapa bulan yang lalu kami todus kasus pornografi SMP tertentu, pelakunya masih SMP kelas 2, yang laki juga sama SMP. Kulit tanya, insya Allah kalau dijawab jujur, tidak ada orang tua yang ingin anaknya terjerumus kepada perbuatan yang asusila. Lekas mungkin betapa sulit membayangkan masa depannya kan gimana cek. Tetapi ya sudah terjadi. Nah, ngireng awas sih, karena pengawasan di sekolah hanya 6 jam. Bu Ainun dan teman-teman dari jam 7 sampai jam 12. Setelah itu tugas orang tua untuk mengawasi. Belum lagi yang lebih miris, terjerat narkoba. SD, SMP itu sudah, walaupun kami yakin di Berentang Sisir narkoba. Kemudian ada lagi yang lebih miris karena di luar pengawasan terpapar paham radikalisme. Artinya mumpun kelas teki suruh ngebom orang dia bom ya. Jadi mohon kami titip kepada orang tua, mari kita hantarkan anak-anak kita di tengah kemajuan teknologi informasi. Kami menginginkan ada pengawasan yang lebih ketat sehingga anak-anak kita itu tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Sekedar informasi, kami sebagai bentuk deteksi dini, dari kol 5 sore jadi sampai jam 11 malam, tapi ini akan kami terapkan di jenjang SMP karena ini masa-masa puber, anak-anak muda ya, anak-anak muda terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Tapi anak-anak kita ini kan yang lulus 54 akan naik ke jenjang SMP, maka nanti kami ada aplikasi namanya Silacak, Sistem Informasi Pelacakan Aktivitas Siswa. Intinya aplikasi ini deteksi dini dari jam 5 sore sampai jam 11 malam, kemana aktivitas anak-anak. Mungkin orang tua pun tak ngurus, bisa saja orang tuanya sibuk tak oning kol 10 malam putranya sambian ada di satu tempat ketika di trekking hotel. Kemudian jam 10 malam ada di kos-kosan. Orang tua ndak tahu misalnya. Pernah tak ngawas sih. Jadi yang kami awasi hanya aktivitas geraknya siswa. Di titik jam sekian dia ada di mana, hanya itu. Apakah yang dilakukan di hotel A sampai Z, kami tidak mengawasi itu karena itu sifatnya privasi. Tetapi deteksi dininya real time, dinas
kemudian sekolah, orang tua itu akan tahu anaknya di mana. Maka ketika ada titik-titik yang sudah dideteksi timbul kecurigaan, takut putrane sampian amin bu, engkau kerekom ero mana Ali. Oh iya nak. Ternyata tidak kerekom, tetapi dia terdeteksi ada di tempat kos. Karena aplikasi kalau memang kerja kelompok akan ketahuan. Terdeteksi beberapa anak memang di satu tempat, di rumahnya Ali dari jam 7 malam sampai jam 9 akan ketahuan. Ternyata GPS mengarahkan, iya memang betul tadi malam sampai jam 9 ada 10 anak kerekom, karena terdeteksi semua. Tapi kalau alasannya kerekom, di tracking, tak kok bedeneng kafe misalnya, maka orang tua, aplikasi akan memberitahu kepada orang tua seperti alarm, cong ben malam apa diditmu kerekom bobo eroman Ali lah tak gini cokocok kocok dong ben malam mengafe dari kol dulu sampai kol 11 malam. Tapi ini tergantung persetujuan kedua orang tua. Jika mau nanti dideteksi anaknya ngireng, kalau tidak kami juga tidak memaksa, karena ini privasi sebetulnya. Sistemnya nanti tadi malam kami berpikir di Taufik, kami akan mendeteksi dimajukan jam 6:30 pagi sampai jam 10 malam kami robah. Artinya kalau jam 6:30 terdeteksi jika anak itu bolos, jam 7:30 tidak ada di sekolah, kami tracking dia ada di mana. Ini salah satu bentuk upaya kami, sebuah inovasi, karena mengawasi aktivitas anak-anak sekarang sulit. Benih gungkur mungkin mau dikelabui, bahkan kedua orang tuanya pun bisa coba-coba. Tapi insya Allah anak-anak berentah pesisir 1 enggak ya? Ya, enggak ya? Ya, ingat kalian masih punya cita-cita yang katanya Bu Ainun, gantungkan cita-citamu, bermimpilah setinggi-tingginya. Tetapi kalau di SD, di jenjang SMP kalian sudah jalannya tong nyeletong, saya yakin meraih mimpinya tidak akan tercapai. Kami sudah membaca data, jadi banyak jebolan SDN Berentah Pesisir 1 ini yang sukses. Jadi banyak kakak-kakak sekalian mungkin yang bilang ada yang jadi anggota dewan, ada jadi pengusaha sukses, ada yang jadi kepala dinas, maka dan lain sebagainya. Jadi jadikan contoh alumni SDN Berentah Pesisir yang sukses, itulah kalian contoh. Jangan mencontoh yang tidak sukses. Ya, tentu harapan kita sama dengan semua orang tua. Kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses kelak di kemudian hari, sukses dalam dunia, tapi nanti juga menjadi orang yang sukses di akhirat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Kepala